Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online kita. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai etika profesi dan kode etik hakim. Oke, baik. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai profesi. Apa itu pengertian profesi? Mungkin ada yang tahu apa itu profesi? Silahkan, profesi itu apa kira-kira ya? Kalau saya lihat, kalau kalian lihat di slide saya di sini, slide pertama ya, saya mengambil dua pengertian profesi, tidak banyak-banyak, dua saja. Yang satu dari kamus, yang satu lagi dari Pak Wildan Suyuti. Oke, kalau kita lihat yang pertama dari kamus ya. Istilah profesi dalam kamus Webster New World Dictionary itu didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan dan latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual. Itu kalau menurut kamus Webster New Dictionary. Nah, sedangkan menurut Pak Wildan Suyuti, profesi itu adalah pekerjaan tetap ya. Jadi profesi menurut Pak Wildan itu pekerjaan tetap di bidang tertentu ya, tentunya di bidang-bidang tertentu, lalu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Tuh, jadi profesi menurut Pak Wildan adalah pekerjaan di bidang tertentu, pekerjaan tetap di bidang tertentu ya, berdasarkan keahlian khusus. Oke, yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Oke, kemudian profesi itu terbagi menjadi dua ya. Di sini saya tampilkan di slide itu ada macam-macam profesi. Profesi itu terbagi dua. Yang pertama profesi biasa, yang kedua adalah profesi luhur. Apa maksudnya? Kalau profesi biasa, maksudnya di sini adalah profesi pada umumnya ya. Pokoknya semua pekerjaan gitu ya, itu profesi biasa pada umumnya ya. Nah, kemudian yang kedua ada profesi luhur. Apa maksudnya di sini? Profesi luhur ini merupakan profesi yang tujuannya merupakan atau dia di samping dia pekerjaan, tapi di dalam pekerjaan itu visinya adalah pelayanan pada manusia dan masyarakat. Ya, nah khusus profesi luhur ini karena visinya dia adalah melayani manusia dan masyarakat, maka profesi luhur ini dituntut secara baik moralitasnya. Artinya dia harus orang yang berkecimpung di bidang ini, di profesi ini harus memiliki moralitas yang tinggi serta tanggung jawab yang tinggi juga tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kaidah pokok etika profesi. Ya, jadi etika profesi itu memiliki kaidah-kaidah pokok. Ini baik yang profesi biasa maupun profesi luhur ya. Nanti kita akan lihat. Oke, yang pertama ada 4, setidaknya ada 4 ya. Ada 4 kaidah pokok yang terdapat di dalam etika profesi. Yang pertama, profesi itu harus dipandang sebagai pelayanan ya, karena profesi itu sifatnya pelayanan. Oke, maka dia harus memiliki atau bersifat tanpa pamrih. Ya, karena profesi dipandang sebagai pelayanan, maka dia yang berprofesi ini harus mempunyai sifat tanpa pamrih. Ya. Nah, maka tanpa pamrih ini menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi gitu ya. Kemudian yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu kepada nilai-nilai yang luhur. Jadi, setiap pelayanan profesional ya itu harus mementingkan pencari keadilan yang mengacu kepada nilai-nilai yang luhur. Oke, selanjutnya yang ketiga, pengembangan profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.
Dan yang terakhir, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat. Artinya setiap profesi ini yang memilih orang yang berprofesi ini dalam melakukan pelayanan harus dilaksanakan secara sehat. Kalaupun ada persaingan harus dilaksanakan secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan meningkatkan mutu pengembang profesi. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada profesi hakim. Ya, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai macam-macam profesi, ya profesi itu ada dua, ada profesi biasa, ada profesi luhur. Nah, maka kalau kita lihat dari kriteria profesi luhur, hakim ini masuk ke dalam profesi yang luhur. Kenapa? Mari kita lihat. Hakim ini dapat dikatakan profesi yang luhur karena yang pertama, profesi hakim ini merupakan pekerjaan tetap, artinya tentu dia tetap ya, karena dia kan juga termasuk ke dalam ASN di bawah Kemenkumham, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, profesi hakim ini juga tertuju kepada bidang-bidang tertentu. Artinya profesi hakim ini memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara di bidang hukum. Artinya bidang tertentu di sini bidang hukum gitu ya. Nah, yang ketiga, bidang keahlian khusus. Ya. Oke, ya pasti harus sarjana hukum gitu ya. Nah, bukan sarjana ekonomi. Oke, selanjutnya yang keempat, profesi hakim ini juga dituntut untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, pencari keadilan, dan kepada hati nurani. Nah, ini masuk kepada kriteria profesi luhur tadi ya. Dan yang terakhir, profesi hakim ini memperoleh penghasilan. Tentunya ada honornya ya, ada gajinya ASN itu sebagai hakim. Oke, selanjutnya kode etik hakim ya. Jadi etika profesi atau kode etik hakim ini bersifat universal. Artinya bukan hanya Indonesia saja yang menerapkan kode etik atau etika profesi hakim. Negara-negara lain pun sama memiliki kode etik hakim masing-masing. Ya. Jadi di negara manapun ya, dan di masa lalu pun mengatur nilai-nilai moral, gitu ya, kaidah-kaidah penuntutan serta aturan perilaku yang seharusnya atau seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Jadi bukan hanya di negara Indonesia ya, di negara-negara lain pun mengatur mengenai etika profesi hakim atau kode etik hakim. Tentunya berbeda-beda ya setiap masing-masing negara, karena adatnya pun berbeda gitu. Oke. Kemudian seorang hakim itu harus memiliki filosofi menegakkan keadilan. Nah, keadilan yang ditegakkan di sini adalah keadilan ilahi, keadilan Tuhan. Kenapa? Karena harus keadilan Tuhan. Ya, karena di dalam memutuskan atau di dalam amar putusannya itu didahului kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah jelas ya, ini kalau yang pengadilan agama ya. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi filosofi seorang hakim ini harus menegakkan keadilan ilahi, artinya keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya setelah filosofi hakim di sini juga harus ada cita hukum, artinya hakim ini setelah menegakkan keadilan berdasarkan ilahi, dia juga harus tahu cita hukum keadilan. Ya, artinya terdapat dasolen yang harus diwujudkan dan dasen melalui nilai-nilai etika profesi ini. Jadi etika profesi ini juga merupakan wadah untuk penyatuan antara dasolen ya, hukum yang dicita-citakan, dan desain hukum pada kenyataannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dasolen dan desain ini selalu bertentangan. Sekarang kita lihat contoh dari etika profesi atau kode etik hakim
secara global ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pada dasarnya semua negara itu memiliki kode etik atau etika profesi hakim. Hanya saja aplikasinya dari yang global tadi, peraturan yang bersifat global tadi berbeda-beda karena tentu saja kebiasaan dan peraturan di setiap negara berbeda. Oke, baik. Sekarang kita lihat. Ada namanya The Four Comments for Judge dari Socrates ya. Yang pertama, to hear courteously, artinya hakim ini harus mendengarkan dengan sopan atau beradab. Kemudian yang kedua, to answer wisely, seorang hakim harus menjawab secara bijaksana dan arif gitu ya. Lalu yang ketiga, to consider soberly, seorang hakim ini harus mempertimbangkan sesuatu tanpa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Artinya di sini dituntut independensi hakim. Kemudian yang keempat, to decide impartially. Artinya seorang hakim ini tidak boleh memutuskan segala sesuatunya berat sebelah gitu ya. Oke. Dari butir-butir etika ini yang dijabarkan oleh para ahli ya, merupakan standar konkret yang berisi sifat dan sikap utama seorang hakim ya, yang diantaranya meliputi perintah yang harus ditaati maupun larangan yang harus dijauhi oleh seorang hakim gitu. Oke, sekarang kita sudah sampai kepada slide terakhir ya. Di sini saya kutip risalah Umar bin Khattab ya kepada Musa al-Asy'ari, seorang hakim dulu di Kufah. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa dari dulu memang sudah ada kode etik hakim ini terbukti, atau kita bisa lihat atau kita bisa ambil ya, kita bisa petik dari risalah Umar bin Khattab, walaupun dulu ini namanya bukan kode etik gitu, tapi kan ini mewakili ya kalau kita lihat dari isinya. Oke, baik. Kita lihat sekarang. Dulu ini ya, risalah Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari, hakim di Kufah, itu ada dua, setidaknya ada dua isinya. Yang pertama, Umar bin Khattab berpesan atau berisalah bahwa semua orang atau kedudukan semua orang, semua pihak itu harus sama di dalam majelis ya. Lalu pandangan dan putusannya itu tidak boleh ada kecurangan dari hakim ya, dan orang lemah sekalipun tidak boleh berputus asa dari keadilan hakim. Di sini dijelaskan ya, jadi harus ada kesamaan kedudukan antara semua pihak di dalam majelis ya. Kemudian putusan juga terhadap orang mulia dan terhadap orang lemah di sini dijelaskan kalau pada orang mulia itu tidak boleh ada kecurangan hakim, dan kepada orang lemah itu, orang lemah artinya mungkin orang tidak punya ya, tidak boleh berputus asa dari keadilan hakim. Itu isi risalah yang pertama. Kemudian risalah yang kedua, perdamaian itu harus selalu diusahakan di antara yang bersengketa. Kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu kan memang tidak boleh gitu ya. Ini adalah risalah Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari, hakim di Kufah. Jadi maksudnya apa dari sini? Maksudnya bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa kode etik hakim ini memang sudah ada sejak zaman dulu gitu ya, bukan saja hanya baru dibuat saat ini. Jadi intinya kode etik ini merupakan pegangan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, karena kita ketahui bahwa tugas seorang hakim itu sangat berat ya, karena di tangan hakim lah seorang itu bersalah atau tidak gitu. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat di grup WA atau mengirimkan voice note di grup WA.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.